Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu di dalam ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus saat sore hari ini akan benar-benar memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau agungkan dan tinggikan nama Tuhan saat malam hari ini. Kami bersyukur sebab Kau baik. Haleluya, ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh
kami siap untuk menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kepada jemaat Tuhan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk para tim PAW yang pada kesempatan hari ini sudah melayani kita, dan saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Meskipun jemaat yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah-rumah, mari kita tetap bersemangat terus. Kondisi memang sampai hari ini masih membawa kita untuk tetap beribadah di rumah-rumah. Tapi saya percaya hadirat Tuhan ada di segala tempat. Ketika kita bersatu hati, berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kasih dan anugerah-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih memperingati dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Kristus bangkit, dan untuk 40 hari setelah kebangkitan, Dia menampakkan diri kepada para murid. Dan kita akan bersama-sama, kita akan memahami tentang bagaimana firman Tuhan yang berbicara tentang kebangkitan Kristus ini. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri tema Kristus bangkit memberi pola hidup rohani. Ya, Kristus bangkit memberi pola hidup rohani. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Bapak Ibu sidang jemaat, baik yang ada di gereja maupun di rumah-rumah, bisa membuka Alkitab dan kita menyimak baik-baik. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Tentu saja setelah kebangkitan selama 40 hari dikatakan firman Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Ayat-ayat ini kita baca
Sebab pada waktu itu mereka sedang menghadapi ketakutan setelah suasana, situasi, kondisi penyaliban Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi pengharapan iman dan spirit hidup bagi para murid tentunya. Pola hidup rohani merupakan sikap hidup, arah hidup, dan gaya hidup, tujuan hidup yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, setelah kebangkitan Kristus memberikan spirit hidup kepada para murid untuk mereka boleh memiliki sikap hidup, kehidupan yang punya arah, gaya hidup dan tujuan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kita bisa hidup sebagai orang Kristen dengan pola hidup kita sendiri, atau dengan melakukan segala kewajiban agamawi, tapi itu bukan pola hidup yang Tuhan mau. Sebab ketika Kristus bangkit dari kematian, Kristus mengajarkan satu pola hidup kepada murid-muridnya. Kita bisa melihat dalam ayatnya yang ketiga tadi, kita baca dari pasal yang pertama Kisah Para Rasul, dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yesus setelah bangkit dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kita tahu selama Kristus ada di bumi, Tuhan Yesus ada di bumi, dia juga selalu mengajarkan. Dalam 3,5 tahun pelayanannya, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Namun setelah itu dia disalibkan, dan ketika sesudah 3 hari dia bangkit, dia kembali mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada para murid. Dan tentunya ini memiliki arti yang sangat besar. Artinya apa? Bahwa Tuhan ingin menghendaki murid-muridnya untuk hidup pada pola rohani, pola hidup rohani yang harus mereka hidupi. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang setelah melihat banyak pekerjaan besar Kristus, namun mereka harus menjadi gereja yang hidup melakukan kehidupan ini dengan pola kehidupan rohani yang Tuhan ajarkan, yaitu tentunya dengan prinsip-prinsip hidup kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pola hidup ilahi merupakan aktivitas, pola hidup rohani merupakan aktivitas hidup yang keluar dari iman sebagai hasil manusia itu telah lahir baru, saudara. Ya, jadi ada satu perbedaan yang sangat terlihat dari orang yang hidup di dalam Kristus dengan orang-orang di luar Kristus. Sebab apa? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, karena orang-orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang-orang yang hidup dengan pola hidup rohani, pola hidup yang Tuhan mau. Dan tentunya semuanya itu lahir dari kehidupan baru mereka. Karena mereka sudah lahir baru, di dalam hidupnya ada Kristus dan firman-Nya. Tentu saja inilah yang
dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, setelah kebangkitan, setelah Kristus bangkit, Tuhan ingin para murid dan rasul-rasul mulai hidup dengan pola hidup secara rohani ini, yaitu dengan hidup bertumbuh sesuai dengan pengajaran firman, taat kepada kehendak Tuhan, dan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang Tuhan mau. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan pengajaran ini selama 40 hari setelah kebangkitannya. Tuhan ingin gerejanya hidup dalam pola rohani yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudara, oleh sebab itu, inilah yang kita harus tangkap sebagai gereja Tuhan. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita bukan sebagaimana hidup pada umumnya, tapi kita hidup di dalam rancangan Tuhan yang besar, di dalam pola Tuhan yang besar yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang percaya hidup dengan pola iman yang mengikuti pola kedagingan atau polanya sendiri. Tapi malam hari ini berita firman Tuhan mengajar kita supaya kita tidak hidup lagi sebagai orang-orang yang percaya dalam pola-pola kedagingan kita, pola-pola kita sendiri, namun kita hidup di dalam pola yang Tuhan mau, sebagaimana pola yang diajarkan Tuhan setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang di rumah-rumah, mari kita benar-benar pahami firman Tuhan ini. Kita tidak lagi hidup dengan pola dunia ini. Kadang-kadang pola kehidupan iman kita sebagai orang Kristen seolah-olah begitu tertata rapi dengan pola-pola agama yang luar biasa, dibalut keagamaan yang begitu indah. Namun pada dasarnya kadang-kadang kita masih hidup pada pola-pola dunia ini. Tapi ada hal yang Tuhan mau hari ini untuk kita bersama-sama pahami sebagai gereja Tuhan, yaitu pola hidup rohani yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya. Apa pola hidup rohani yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya? Kita akan belajar pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan lihat pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Pola hidup rohani yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, pola hidup rohani yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya, yang pertama adalah sesuai dengan ayat yang keempat sampai dengan yang kelima ini. Kita bisa mendefinisikan di sana. Yang pertama adalah hidup baru dengan ketaatan terhadap firman Allah. Inilah pola hidup rohani yang Tuhan mau, yaitu kehidupan baru dengan ketaatan terhadap firman Allah.
sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Coba kita akan bersama-sama lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5, dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi di dalamnya lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah satu pola kehidupan yang baru. Jemaat diharapkan bukan hanya hidup pada pertobatan semata-mata, tetapi jemaat diperbaharui hidupnya melalui baptisan Roh Kudus. Inilah yang Tuhan mau. Jemaat, para murid diperintahkan untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai masanya Roh Kudus itu turun dan para murid menerima baptisan Roh Kudus. Ini adalah sesuatu kehidupan yang membuat kehidupan para murid menjadi baru. Sebelum turunnya Roh Kudus kepada para murid, kita melihat di dalam kondisi penyaliban Kristus, murid-murid banyak yang melarikan diri pada saat kondisi itu. Mereka ketakutan, tapi setelah mereka dibaptis Roh Kudus, menerima pencurahan Roh Kudus, Petrus yang pada dasarnya adalah seorang murid yang penakut, Petrus pada dasarnya adalah seorang murid yang tidak bisa hidup seperti harapan Tuhan, karena dia sempat menyangkal Kristus 3 kali dalam peristiwa penyaliban itu. Saudara-saudara, setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus tampil sebagai orang yang berani. Dan kita lihat bahwa di dalam Alkitab ditulis, Petrus menjadi rasul besar yang begitu hebat, dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Ini adalah pola kehidupan baru. Tuhan mau gerejanya hidup dalam hidup baru, yaitu dengan ketaatan terhadap firman. Tuhan ingin para murid tetap tinggal di Yerusalem setelah pengangkatan itu, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Murid-murid diharapkan untuk tetap tinggal di Yerusalem. Mereka harus taat dengan ucapan Tuhan Yesus ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ketaatan mereka, mereka menerima Roh Kudus dan hidup mereka menjadi baru di dalam Kristus. Istilah hidup baru adalah sudah mengalami kelahiran baru melalui iman dengan pola baru di dalam Kristus. Contoh, ya saudara-saudara, dulu sebagai orang
baru, orang yang telah dilahirkan baru dalam Kristus adalah orang yang taat kepada Kristus. Kalau dulu mungkin kita adalah seorang pendosa, tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita hidup dalam pembaharuan Roh Kudus, maka kita bukan lagi pendosa, tapi kita adalah pendoa-pendoa. Dulu sebagai orang yang garang mungkin, kasar, tetapi sekarang menjadi laskar penebar kasih. Ya, bukan laskar yang menebar kebencian, tetapi laskar penebar kasih. Itulah hidup baru dalam ketaatan terhadap firman Allah, saudara. Nah, setelah Kristus bangkit, Tuhan ingin para murid dan rasul-rasul mulai hidup dengan pola hidup yang baru ini, pola hidup rohani ini, saudara. Sehingga kehidupan gereja Tuhan menampakkan mereka hidup dalam pola rohani yang Tuhan mau. Yang kedua, kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Pola hidup baru apa? Pola hidup rohani apa yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya? Yaitu pada ayat yang ke-8 dikatakan pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah. Yang kedua, pola kehidupan rohani yang Tuhan berikan setelah kebangkitannya adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ya, kalau tadi adalah kehidupan baru dalam pertobatan, dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan melalui ketaatan kita menanti janji Bapa. Yang kedua adalah hidup dipenuhi Roh Kudus. Gereja Tuhan bukan hanya hidup sebagai orang yang hidup baru dalam pertobatan, dalam ketaatan terhadap firman, tetapi gereja harus hidup dipenuhi Roh Kudus. Ya, hidup tanpa Roh Kudus, kita hanyalah manusia yang hidup dalam daging. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini manusia seringkali disebut makhluk roh dalam daging, makhluk roh di dalam kehidupan daging ini, tubuh ini. Namun daging begitu berperan kuat di dalam kehidupan ini. Bagaimana supaya kita bisa hidup sebagai gereja Tuhan setelah kebangkitan? Kristus mengajar kita sekalian untuk kita boleh hidup dipenuhi Roh Kudus. Dengan hidup dipenuhi Roh Kudus, maka kita hidup pada pola hidup rohani yang Tuhan inginkan. Hidup tanpa Roh Kudus, kita hanyalah manusia yang hidup dalam daging, dan kita akan binasa. Sebab Roh Kudus adalah Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita ini, dan yang menjadikan kita milik Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah materai, tanda bahwa kita ini adalah milik Kristus. Oleh sebab itu pentingnya orang hidup dalam Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, pentingnya kehidupan yang penuh
dengan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama melihat di dalam Roma, suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Suratan Roma pasal ke-8 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan itu, Kristus ingin gerejanya, para murid, orang-orang yang percaya kepada Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus. Sebab di dalam Roh Kudus itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus menjadi meterai, menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup pada pola hidup rohani yang Tuhan mau. Kita hanyalah kekristenan daging. Tetapi kekristenan yang Tuhan mau adalah kekristenan yang hidup kita selalu dipenuhi Roh Kudus. Dan saat kita dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus terus memenuhi hidup kita sampai meluap, dan buah-buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga banyak orang pun mengalami, saudara-saudara, impact dari kepenuhan Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ini sangat penting. Kenapa kita penuh Roh Kudus? Selain Roh Kudus itu menjadi meterai, Roh Kudus itu menjadi tanda bahwa kita ini milik Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk hidup dan menolong kita. Roh Kudus juga menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia juga akan menolong kita sebagai alat kemuliaannya. Alkitab tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Tuhan akan memakai kita sebagai alat kemuliaannya. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita di dalam Roh Kudusnya untuk menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang terus memberitakan keajaibannya, memberitakan berita keselamatannya dari Tuhan. Kita akan lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyertai kita, menolong kita dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Ya, Dia akan mengangkat kita, memimpin hidup kita sampai kepada kesempurnaan. Dia akan mengangkat kita. Dia akan terus membawa kita kepada kekudusan. Itulah Roh Kudus. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, pola hidup
membaca di dalam Kisah Para Rasul yang pertama tadi, di dalam ayatnya yang ke-9, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat Tuhan, bahkan jemaat yang ada di rumah-rumah, pola yang Tuhan berikan, pola hidup rohani yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja Tuhan, yang ketiga adalah pola hidup yang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Setelah kenaikan Kristus, Tuhan memberikan satu peringatan melalui malaikat, mengingatkan para murid bahwa Tuhan akan datang kembali sebagaimana Tuhan terangkat ke sorga. Mereka akan melihat kemuliaan itu. Kristus datang kembali. Disinilah gereja diajar untuk tetap mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Kedatangan Kristus kali yang kedua tidak lagi sebagai bayi, melainkan sebagai hakim, sebagai pribadi yang berkuasa, sebagai raja di atas segala raja, mempelai pria sorga. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu gerejanya harus siap untuk menyongsong kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita akan lihat di dalam Matius. Coba kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 24. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Sudah menemukan? Jemaat yang di rumah-rumah bisa menyimak dengan baik dalam Injil Matius 24 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tetap siap sedia, mempersiapkan diri. Ini pola hidup yang ketiga yang Tuhan ajarkan, untuk kita tetap mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara-saudara, bukan sebagai bayi lagi, tetapi dia akan datang sebagai mempelai pria sorga. Dengan mempersiapkan diri, kita sebagai gereja selalu berdandan, saudara. Kita harus selalu berdandan, berbenah. Kita selalu harus
akan siap menyongsong kedatangannya kali yang kedua, saudara. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan gereja Tuhan, untuk kita hidupi bersama-sama, bahwa kebangkitannya Kristus bangkit memberikan pola hidup rohani yang harus kita hidupi, yaitu dengan kehidupan baru, yaitu kehidupan ketaatan kita terhadap firman Allah, hidup yang selalu dipenuhi Roh Kudus, dan juga pola hidup yang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita akan membuka di dalam suratan Roma, suratan Roma 7, suratan Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Roma 7 ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Puji Tuhan, kiranya ketika kita hidup dalam pola kehidupan rohani yang Tuhan ajarkan setelah kebangkitan ini, maka kita adalah orang-orang yang menjadi milik Kristus, saudara-saudara, dan hidup bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, kiranya berita kebangkitan Kristus memberi pola hidup rohani bagi kehidupan gerejanya. Inilah yang harus tetap kita hidupi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang, dan kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Jemaat yang di rumah-rumah juga, mari saya mengajak untuk datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, setelah kebangkitan-Mu Tuhan, Engkau tetap datang kepada para murid. Engkau tetap membicarakan tentang kerajaan Allah. Engkau tetap mengajari mereka dengan pola hidup rohani yang harus kami hidupi Tuhan. Ajar kami, ajar gereja-Mu Tuhan, menangkap maksud kehendak-Mu ini lebih lagi, bahwa Engkau mengajarkan untuk kami tetap hidup baru dalam ketaatan kami kepada firman Allah. Pola hidup yang baru adalah hidup dipenuhi Roh Kudus, dan pola hidup rohani yang Tuhan mau. Yang ketiga adalah gereja harus terus mempersiapkan diri, berbenah, membangun hidup, bertumbuh dalam kedewasaan rohani untuk mempersiapkan menyongsong kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ajar kami jemaat-Mu untuk tetap tinggal di dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya.
Kita angkat pujian kita. Haleluya. Telah kulihat. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat, amin, bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Biarkan musik saja mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah juga yang ada di gereja. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa di minggu pertama, kita selalu ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Kita selalu mendasarkan di setiap bulan, mengawali bulan kita tetap hidup, mendasarkan kehidupan ini kepada pengorbanan Kristus. Dengan perjamuan kudus ini, kita akan mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bahwa kita ada sampai hari ini oleh karena kemurahannya, oleh karena pengorbanannya bagi kita sekalian.
Oleh sebab itu kita akan bersama-sama mengikuti proses perjamuan kudus yang telah kita siapkan bersama. Mari kita bersama-sama persiapkan anggur perjamuan dan roti yang sudah kita terima bersama-sama. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, haleluya. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Setelah kami beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, kami bahkan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan pola hidup yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, saatnya kami juga mau menerima perjamuan kudus pada kesempatan hari ini. Tuhan, sebelum kami menikmati perjamuan kudus, Tuhan memberkati roti dan anggur yang sudah kami terima bersama-sama. Bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, Tuhan, Engkau berkati mereka semuanya. Engkau berkati roti dan anggur, supaya di dalamnya Tuhan ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, oleh karena korban-Mu di atas kayu salib, kami menerima anugerah-Mu yang besar. Engkau menebus dosa kami, Engkau menolong kami, Engkau membayar dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam pola hidup rohani yang Engkau kehendaki, sebagaimana firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mulai perjamuan kudus kami Tuhan. Meskipun sangat terbatas, bahkan sidang jemaat-Mu ada di rumah-rumah, Tuhan, kami tetap bersama-sama percaya bahwa perjamuan kudus ini mempersatukan kami di dalam Kristus. Sebab dari roti yang satu ini, roti yang sama ini, kami dipersatukan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Bahkan yang ada di rumah-rumah, kita persiapkan roti yang sudah kita terima. Kita angkat tinggi-tinggi
kepala kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Jemaat, percayakah bahwa di dalam roti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan anggur yang sudah kita terima, baik jemaat yang ada di rumah-rumah. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat, percayakah bahwa di dalam cawan anggur ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus, darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima perjamuan kudus, memperingati korban-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu yang terpecah-pecah, darah-Mu yang tercurah sebagai harga bayar dosa-dosa dan hukuman kami Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah dipersatukan melalui perjamuan kudus ini. Dipersatukan di dalam Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Haleluya. Bahwa kami jemaat adalah milik kepunyaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti proses perjamuan kudus ini, yang mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Mereka semua juga menerima kasih karunia-Mu, menerima lawatan-Mu, dan kami semuanya Tuhan dipersatukan di dalam Kristus untuk kemuliaan Bapa di surga, untuk hidup pada pola hidup rohani yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam perjamuan kudus ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, semua silakan duduk kembali. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita sudah menerima perjamuan kudus, dan saatnya kita akan bersama-sama akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian berbahagialah orang yang takut padanya. Mari kita siapkan persembahan kita, baik juga jemaat yang di rumah-rumah. Dan kita datang bukan dengan tangan yang hampa, kita memberikan yang terbaik. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati dan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Oh, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, dan kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam hidup kita sehari-hari dalam pengiringan ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kami pada sampai saat hari ini kami boleh bersama-sama memiliki kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan, memiliki kesempatan untuk terus hidup menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang amat menyulitkan kami, untuk kami boleh bersama-sama bertemu bersama dalam ibadah yang intens. Tuhan, kami tetap bersyukur karena Engkau tetap membawa kami terus menikmati anugerah-Mu, meskipun jemaat-Mu beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami percaya kasih-Mu, lawatan-Mu tetap sama sebagaimana kami juga beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan berkat-Mu Kau curahkan kepada kami semuanya. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama segera mengakhiri ibadah seremoni kami, dan kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam ketaatan dan kesetiaan
kiranya Engkau memimpin kami semuanya Bapa. Kami bersama-sama berdoa untuk kondisi yang sampai hari ini Tuhan menyulitkan kami dengan adanya COVID-19. Kami tetap berdoa memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, umat-umat-Mu. Tolonglah kami, jemaat-Mu. Tolonglah kami, bangsa kami ini Indonesia. Supaya bangsa kami boleh Tuhan sanggup keluar dari masalah ini. Tuhan, bahkan Tuhan tolong bangsa kami Indonesia untuk cepat Tuhan virus ini boleh berlalu dan cepat selesai Tuhan. Itulah kerinduan kami. Tetapi semuanya oleh karena kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan bangsa kami dapat mengatasi ini semuanya dengan baik. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan jajaran, oh Tuhan, menteri-menteri, Polri, TNI, semua gubernur, bupati, bahkan sampai tingkat desa, kepala desa, RT, RW, camat, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati mereka supaya tetap dapat membawa bangsa ini Tuhan dalam kehendak yang daripada Tuhan, supaya bangsa ini tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia yang akhir-akhir ini dengan adanya COVID-19 mulai menurun Tuhan. Tuhan, ada banyak orang-orang di PHK, kehilangan pekerjaan, dan kejahatan, tingkat kejahatan semakin meninggi, naik karena kesulitan-kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong bangsa kami. Kami berseru kepada Tuhan, kiranya pertolongan-Mu Tuhan segera Kau nyatakan bagi bangsa kami. Engkau juga akan menolong umat-Mu. Engkau juga akan menolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Baik jemaat-jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah-rumah, Tuhan juga lawat. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Tuhan dalam segala aktivitas mereka, bekerja, hidup dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan, Engkau tetap memberkati mereka. Engkau tetap menolong mereka. Engkau tetap melindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami semuanya, seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk wilayah-wilayah kami, Banyuwangi dan Pesanggaran khususnya, Pesanggaran sekitarnya, kami tetap berdoa. Kiranya kemurahan Allah terus Tuhan nyatakan. Belas kasihan Tuhan juga Tuhan terus nyatakan. Sehingga tempat kami tetap aman dalam nama Tuhan Yesus. Dan damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan tetap melimpah-limpah. Tuhan, Engkau selamatkan jiwa-jiwa yang ada dalam kasih dan kemurahan. Pakai kami dalam kepenuhan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan segera mengakhiri pada kami ini. Kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Juga jemaat yang di rumah-rumah, mari kita angkat tangan kita. Tuhan akan memberkati kita sekalian malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah segala berkat dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, lengkap dengan pertolongan dan penghiburannya atas kita, memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati setiap keluarga dan rumah tanggamu, memberkati setiap usaha pekerjaanmu, sekolahmu, cita-citamu, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat jasmani dan rohani dicurahkan kepada kita sekalian malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima berkat katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau